Doa selesai. Baik, terima kasih Wadik. Hari ini ada yang tidak hadir? Paham ya? Oke. Kalau begitu sekarang kalian siapkan bukunya, kalau dikeluarkan, buku paket, buku catatannya. Kemudian diperiksa kiri kanannya masih ada sampah atau belum. Kalau masih ada sampah, kalau misalkan masih ada sampah dibersihkan dulu, kursi mejanya dirapikan. Ya? Sudah siap? Hari ini kita masuk ke statistika ukuran berdasarkan data, yaitu tentang rata-rata atau mean. Kalau untuk mean ini kira-kira kalian kalau dari baca-baca mungkin apa yang kalian sudah pelajari di sekolah menengah dulu, kira-kira apa manfaatnya pada kehidupan sehari-hari? Coba kalian buka kelas poinnya. Bersatu dalam perbedaan. Oke, di sini terlihat nggak ada yang menjawab untuk mengetahui rata-rata pada data yang tersedia atau untuk menyajikan data. Ya benar sekali, itu salah satu manfaatnya tadi untuk menyajikan data. Selain itu juga untuk mempermudah kita dalam melihat atau menafsirkan satu data. Bisa juga ya, karena kan kita akan belajar data berkelompok, datanya itu akan banyak. Kalau misalkan kita tahu ukuran pemisahan data, kita akan lebih mudah menafsirkan datanya tersebut. Nah, semoga dengan kalian tahu manfaatnya, kalian bisa lebih semangat untuk belajar tentang rata-rata atau mean pada hari ini ya. Mengingat kembali, kalian masih ingat atau tidak untuk menafsirkan data dari tabel maupun histogram? Coba kalian lihat soal berikut dan kalian hitung. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam 17 berarti dari kelas yang mana yang dijumlahkan? Kelas 5. Yang kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. berarti kalau ibu lihat dari apa yang kalian kirimkan, tadi kita sudah menafsirkan data dari tabel distribusi frekuensi, dari histogram, kemudian menghitung rata-rata data tunggal. Terlihat bahwa semuanya masih ingat, ya. Bagus sekali, berarti masih ingat pelajaran sebelumnya. Hari ini kita masuk pada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan ukuran pembentukan data, khususnya adalah mean yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian juga menganalisis serta menafsirkan ukuran pembentukan data, khususnya mean yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram. Dan untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, serta tidak lupa diharapkan pula profil pelajar Pancasilanya akan terlihat, yaitu pada hari ini bernalar kritis serta gotong royong. Oke. Pada hari ini yang akan kita pelajari seperti sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang mean data berkelompok. Kita akan menggunakan model pembelajaran yang namanya adalah problem based learning. Jadi nanti kalian akan dibagikan LKPD dan menyelesaikan masalah yang terdapat di dalamnya. Oke, secara berkelompok. Sebelum masuk ke kelompoknya, kita perhatikan dulu ada satu masalah yang akan kita selesaikan pada hari ini. Coba bantu Riki, kelihatan nggak? Coba bantu dibaca. Desa dari suatu wilayah mendapat tugas untuk melakukan Jadilah generasi. Apa yang bisa diketahui dari masalah yang dibacakan tadi? Apa? Nah, setelah berapa lama nanti jadi? 15 tahun. Kali. Kemudian kalau dilihat ini apa yang mau kita cari? Data yang rata-rata. ternyata tadi lingkungan biasa itu terhapus datanya. Maka kita hari ini akan membantu kepala desa untuk menemukan kembali data yang terhapus tadi, yaitu jumlah warga yang berumur di atas Rata-rata. Sekarang silakan berkelompok, nanti Ibu bagikan LKPD.
atasnya. Ya. Kemudian di dalam LKPD itu terdapat ada dua aktivitas. Aktivitas pertama, kita sama-sama cari dulu rumus umum untuk rata-rata data berkelompok. Setelah kalian dapat rumusnya, baru kalian lanjutkan pada aktivitas yang kedua. Aktivitas kedua itu tadi adalah menyelesaikan masalah yang sudah dibaca sama-sama tadi. Oke, ada pertanyaan dulu untuk pengisiannya? Kami ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan aja. Ya, kami itu. Silakan dikerjakan. Nah ini kan masalahnya tadi. Jadi aktivitas 1 kita kerjakan dulu karena menjadi rata-rata yang di atas. Kalian kerjakan nanti di aktivitas 2 baru menyelesaikan masalah di atas. Ya. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Nah, sekarang masuk ke presentasi. Kita mulai dari presentasi kegiatan yang pertama. Siapa yang mau maju? Kegiatan 1, kelompok berapa? 3. Boleh, silakan. 10 sampai 44 berarti 40 ditambah 44 dibagi 2 dapat mana 2 itu adalah dari rumus mencari nilai tengah, jadinya 40 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 42. Untuk selanjutnya Egomu, oh kawan, demi negeri ini. sehingga rata-rata data berkelompok dapat kita hitung dengan rumus X bar sama dengan XI dikali FI dibagi FI atau nilai tengah dikali frekuensi dibagi frekuensi. Beri tepuk tangan dulu buat tadi kelompok 3 sudah menyelesaikan presentasinya mengenai aktivitas pertama. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau ada yang berbeda jawabannya? Izin bertanya. Kelompok 6. Kelompok 6, silakan kelompok 6. Ya, izin bertanya. Dapat dari mana sih rumus yang ada di aktivitas 1 itu yang itu? Nah, sebelah terakhir ini ya? Ya Bu, buat terakhir ya. Dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yang ingin bertanya? Sudah sama semua ya jawabannya? Oke, kalau sudah sama semua, silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduk. Diberi tepuk tangan. Jawablah pertanyaan pada bagian A dengan melengkapi tabel di bawah. FI itu 2, XI itu 2, XI kali FI itu 4. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila. Jadi, banyak warga yang berumur di atas rata-rata adalah sebanyak 10 orang. Oke, sudah selesai ya? Kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu buat bagus sekali. Tadi sudah dipaparkan sama kelompok 1 hasil pekerjaannya. Gimana dari kelompok lain? Apakah sudah sama atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Tidak ada? Tidak ada kok. Sama semua? Sama. Oke, kalau sama sekarang kita sama-sama lihat. Tadi Ibu ada lihat di sini mungkin kelompok 1 ada keliru sedikit. Aku menuliskan di mana kelompok 1? Yang sini Bu. Ya, harusnya 17 ditambah 17 di tambah X. Kemudian yang di bawah ini dikali ya. Ini 14 Bu. 14 dikali sama 17 ditambah X ya. Jadi hati-hati kalau hitungannya tadi mungkin karena menyalin dari LKPD yang 1 ke LKPD yang kedua tadi kurang, mungkin ada sedikit kurang teliti. Jadi hati-hati lagi nanti karena kalau kita beda ya kan, kita bedakan antara tambah sama kali itu berbeda. Jadi hati-hati sekali lagi, tapi sudah benar untuk hasilnya dapat X sama dengan 3. Jadi jumlah frekuensi data umur warga di atas rata-rata itu dapat dari mana? 6 sama 1-nya? Dari tabel. Dari tabel frekuensi diambil yang kelasnya di atas 14 tahun. Yang lain sudah bisa? Sudah. Kalau sudah bisa silakan
kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang kita sudah kerjakan tadi, kita pelajari tadi, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa angkat tangannya kalau ada yang bisa? Kesimpulannya, rata-rata suatu data dapat dihitung dengan rumus X bar dikali dengan XI dikali dengan frekuensi dibagi dengan frekuensi. Untuk konsep rata-rata dapat digunakan untuk mengetahui jumlah rata-rata pada data. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sama saja. Oke. Jadi tadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Baik, yang tadi rumusnya bisa kita hitung salah satunya ya. Nanti kalian lihat lagi udah ngajar itu untuk menghitung rata-rata data berkelompok itu ada beberapa cara. Hari ini tadi sudah kita pelajari ada cara yang pertama yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali XI bagi dengan sigma XI. Kemudian tadi konsep rata-rata itu bisa kita gunakan juga pada kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mempermudah kita dalam menafsirkan suatu data. Baik, terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian bagaimana untuk materi hari ini, silahkan kalian buka kuisis. Dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu. Jadi untuk refleksi pembelajaran itu ibu kasih linknya aja nanti. Sebenarnya di tablet sudah ibu sertakan. Nanti pada tadi kan ada kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah nanti setelah kelompok 6 di paling kanan itu ada link untuk refleksi pembelajaran. Jangan kalian buka dan kalian isi. Nanti setelah ini atau nanti di rumah tidak apa-apa. Tapi kalau bisa secepatnya. Baik. Jangan lupa kalian pelajari lagi materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita hari ini sudah belajar dengan rata-rata. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang modus dan media ya. Juga berkelompok juga ya. Pesan pada hari ini, setiap orang mendapat pengalaman beberapa mendapat pelajaran. Maksudnya apa? Semua orang yang datang ke sini pada hari ini dapat pengalaman belajar, tapi hanya beberapa orang yang mendapat pelajaran. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang ingin belajarlah yang akan mendapat pelajaran. Ibu harap tidak hanya beberapa, tapi semua hari ini dapat pelajaran yang bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian gunakan pada kehidupan sehari-hari. Baik, kalau untuk menutup pembelajaran hari ini, kita mintakan lagi pada Dodi untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama Islam masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.